Hai semua, kita berjumpa lagi di kelanjutan kisahnya Riko dalam buku yang berjudul Kontrak Cinta Dokter Tampan pada bab ke-24. Hasil putusan sidang. Tolong klik tombol subscribe dan lonceng agar selalu update jika ada video baru dari kami. Terima kasih. Selamat menyimak. Seketika emosi Riko langsung memuncak ketika Nurma memasuki ruang sidang. Silahkan masuk, Nyonya, Hakim mempersilahkan. Riko itu anak saya. Dia hanya menikahi Lira selama Pak Hanafi hidup. Sehubungan dengan telah meninggalnya Pak Hanafi, maka pernikahan ini batal. Sesuai yang tertuang dalam akta notaris tersebut, papar Nurma setelah diberi kesempatan untuk berbicara di depan sidang. Setelah mengingat dan menimbang, maka Hakim memutuskan pernikahan Riko dan Lira resmi bercerai. To. Palu Hakim seolah mengetuk kepala Riko hingga masuk ke dalam perut bumi sedalam-dalamnya. Pengacara Lira tampak tersenyum dan mengajak para hakim bersalaman lalu meninggalkan ruang sidang. Ko, ayo pulang. Sekarang kamu resmi duda, berarti sudah bisa resmi menikah dengan Wina di Kua. Ucap Nurma dengan mata berbinar-binar. Dengan langkah gontai, Riko berjalan keluar dari ruang sidang lalu duduk di median jalan gedung pengadilan dan menyalakan vape kemudian menghembuskan asapnya kuat-kuat. Lira sangat tidak suka ketika dia merokok, tapi bagi Riko rokok dan alkohol yang dapat menenangkan pikirannya. Ayo pulang, malah nongkrong di sini kayak gembel aja. Nurma menarik tangan Riko, tapi Riko menarik tangannya lagi dan melepaskan genggaman tangan mamanya. Pulang aja duluan, aku mau balik lagi ke rumah sakit, jawab Riko. Awas ya kalau nanti sampai mabok lagi, kasihan Wina. Ancam Nurma. Di rumah sakit, Riko lebih banyak diam, pekerjaannya banyak terbengkalai, dia lebih banyak menghabiskan waktunya di belakang meja sendirian. Seharusnya dia visit beberapa pasien di kamar perawatan, tapi dia urung melakukannya. Riko menjadi bahan gunjingan para perawat. Hal itu sampai ke telinga kepala ruangan, tempat Riko berdinas hari ini. Dokter Riko, beberapa pasien belum dikunjungi hari ini padahal Anda sedang piket hari ini. Saya berharap Anda tidak mencampur urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Sebaiknya tetap profesional dalam bekerja, tegur kepala ruangan. Iya, Dok, jawab Riko. Sekarang tolong selesaikan tugas Anda hari ini, dan jangan pulang sebelum laporan diagnosa pasien sampai di meja saya. Ingat jangan asal tebak diagnosa pasien, harus visit satu persatu, jelas kepala ruangan dengan nada tinggi. Baik, Dok. Dengan mata lelah dan mengantuk, Riko mengunjungi semua pasien dalam ruang perawatan satu persatu, mendiagnosa dengan detail lalu menulis laporannya hingga larut malam. Ponselnya berdering, beberapa pesan dari Wina masuk namun diabaikan. Riko berusaha fokus dengan pekerjaannya. Tepat pukul 11 malam, seluruh laporannya telah selesai. Rasa kantuk tak bisa ditahan lagi. Riko merebahkan tubuhnya di berangkar ruang periksa lalu tidur. Tiba-tiba Riko dibangunkan oleh perawat karena ada pasien kritis. Seorang pria mengalami kecelakaan bersama istrinya yang tengah hamil. Hidung pria itu patah, wajahnya menghantam aspal, darah keluar dari hidung dan telinganya. Sedangkan sang istri tak sadarkan diri setelah mengalami pendarahan hebat. Tolong selamatkan istri saya dan kandungannya, rintih pria itu pada Riko. Iya, Pak. Bapak yang tenang dulu ya, ucap Riko. Saya sayang banget sama istri saya, bertahun-tahun saya tidak punya anak dan baru kali ini dia hamil anak saya. Saya menginginkan anak dari rahim istri saya. Tolong selamatkan, Dok, rengek pria itu lagi. Riko langsung teringat pada Wina yang kini juga tengah hamil 4 bulan. Bedanya, kehamilan itu sangat ditunggu-tunggu pria itu sedangkan Riko tak menghendaki kehamilan Wina. Ketika Riko membaca hasil röntgen pria itu, Riko mendapat kabar bahwa istrinya pria itu telah menghembuskan nafas terakhirnya akibat pendarahan hebat. Riko merinding, sekelebat bayangan Wina hadir, kadang merintih, kadang tersenyum licik. Untuk sementara pihak rumah sakit melarang memberitahukan kabar duka tersebut pada sang suami sampai pihak keluarga datang. Pihak kepolisian tengah berusaha mencari keberadaan keluarga pasien tapi hingga matahari memancarkan sinarnya, belum ada pihak keluarga yang mendatangi rumah sakit dan bertanggung jawab atas keduanya. Terakhir terdengar kabar bahwa keduanya menikah tanpa restu orang tua, mereka terpisahkan oleh keluarga yang saling tak setuju dengan hubungan mereka. Jadilah mereka melakukan hubungan gelap hingga seperti saat ini. Pria itu kini mulai dapat tidur dengan tenang setelah dipindahkan ke ruang perawatan.
Sedangkan jenazah perempuan itu masih diurus oleh pihak rumah sakit. Selagi suasana mulai kondusif, Riko pulang ke rumah Wina. Wina masih tertidur saat Riko pulang. Riko duduk di hadapan Wina sambil memandangi perempuan yang pernah mengisi hatinya. Rasa cinta yang dulu pernah ada, perlahan menghilang seiring sikap kasar Wina pada Lira dan beralih pada Lira yang sedari dulu tulus padanya. Perut buncit Wina mengisyaratkan kebejatan Riko dulu. Entah siapa yang salah, tapi Riko enggan mengakui kesalahannya, terlebih mengakui bahwa kehamilan Wina merupakan hasil perbuatannya. Apa mungkin hal itu pernah dilakukannya? Pertanyaan itu selalu muncul dalam benaknya, dan jiwanya selalu memungkiri hal tersebut. Kok, kamu udah pulang? Wina bertanya ketika dia mulai sadar dari tidurnya. Riko berpaling karena tertangkap basah memperhatikan Wina ketika sedang tidur tadi. Aku lembur semalam, banyak pasien kritis. Kenapa dari kemarin tak menjawab panggilanku? Kata Mama, kamu sudah resmi bercerai. Winar terdiam sesaat lalu memeluk Riko dari belakang. Nikahi aku di Kua secepatnya, bisik Wina. Riko tak menjawab, lalu merebahkan tubuhnya di kasur. Ko? Panggil Wina. Aku ngantuk, mau istirahat dulu. Dari kemarin aku pengen banget makan rujak mangga yang pedes, cariin sih. Riko pura-pura tidur, tapi Wina tak kehilangan akal lalu menggelitik perut Riko. Aku capek, Win. Ngantuk. Kamu pesan ojek aja, aku mau tidur. Wina menghentakkan kakinya di lantai, kenapa sih kamu gak perhatian sama istri yang lagi hamil? Karena anak itu bukan anakku. Wina langsung menangis histeris sambil berteriak dan mencaci Riko. Riko berbalik, tidur menyamping, membelakangi Wina. Pokoknya aku mau nikah di KUA secepatnya. Wina mulai meracau. Apa bedanya dengan pernikahan yang sekarang? Sama saja kan? Aku aduin kamu sama Mama. Bisa diam gak sih? Aku mau tidur, bentak Riko dengan suara keras. Kabar putusan cerai dari pengadilan sudah diterima oleh Lira. Namun Lira sama sekali tak membuka amplop yang berisi hasil putusan dari pengadilan. Lira meninggalkan amplop itu di meja bersama sang pengacara. Sudah beberapa hari ini Lira sakit, tubuhnya lemas dan tidak nafsu makan. Tubuhnya semakin kurus, pipinya juga tirus. Setiap makanan yang dihidangkan, Lira selalu menolaknya. Hanya susu hangat yang diminumnya. Pernah Lira mencoba makanan yang dihidangkan padanya. Tak berapa lama kemudian dia muntah. Dokter telah memeriksa dan memberinya obat. Namun perubahannya belum terlihat. Seluruh Aret mengkhawatirkannya, terlebih Lira bertambah lemah dan sering muntah meski tak menelan makanan apapun, hingga para Aret beranggapan bahwa majikan mereka dalam keadaan hamil. Namun tak ada yang berani mengatakan hal itu pada Lira. Bersambung. Terima kasih telah menyimak kisah Dr. Riko selanjutnya dalam judul Kontrak Cinta Dokter Tampan. Tolong tekan tombol subscribe, like dan share agar kamu tak ketinggalan video lainnya.